Ratusan pengungsi tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah masih bertahan di pengungsian. Bahkan jumlah pengungsi baru terus bertambah seiring masih aktifnya pergerakan tanah. Selain itu, pemirsa, sebagian besar kesehatan pengungsi juga mulai terganggu. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari bencana tanah bergerak, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Bambang Mujiono. Bambang, selamat pagi. Bagaimana keadaan pengungsi saat ini dan mengapa jumlah pengungsi terus bertambah? Ya, baik Jose dan Fatma, sampai dengan hari ini sudah hampir 10 hari lebih jumlah pengungsi di pengungsian Padasari semakin bertambah. Selain itu juga mereka ratusan pengungsi yang tersebar di beberapa titik ini sudah mengalami penurunan kesehatan. Sebagian mengeluhkan rasa sakit yang mulai diderita oleh mereka. Sebagian besar dari mereka merasa atau mengeluhkan atau terserang penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan serta diare. Dari data terbaru yang saya peroleh tadi malam menyebutkan bahwa sedikitnya ada 143 pengungsi yang mengalami penurunan kesehatan atau mengalami keluhan sakit-sakit. Beberapa di antaranya ada mereka mengalami keluhan saluran pernafasan, diare, kemudian nyeri otot. Petugas kesehatan yang berhasil saya temui mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka mengeluhkan hal tersebut karena kondisi pengungsian dan adaptasi mereka dari lingkungan sebelumnya dengan lingkungan yang sekarang itu tidak atau belum normal. Kemudian selain itu mereka juga secepatnya atau meminta secepatnya pemerintah memindahkan mereka ke relokasi ke lahan yang baru. Sementara itu kemarin juga ada peninjauan dari Menteri Pekerjaan Umum ke rencana lokasi yang akan digunakan untuk menjadi tempat relokasi mereka. Namun sejauh ini belum ditentukan apakah pengerjaannya apakah akan dilakukan kapan. Tetapi yang jelas kemarin dari hasil pertemuan antara Bupati dengan Menteri Pekerjaan Umum disebutkan bahwa relokasi akan dilakukan secepatnya. Sedikitnya 900 rumah akan dibangun di situ setelah terjadi studi kelayakan dan assessment antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, maka di lokasi tersebut akan segera dibangun hunian sementara yang fungsinya untuk segera memindahkan para pengungsi ini ke lokasi tersebut. Demikian Jose dan Fatma. Baik Bambang, tadi Anda mengatakan bahwa pengungsi terkena berbagai macam penyakit. Apakah saat ini sudah mendapatkan bantuan penanganan kesehatan dari pemerintah dan apa upaya nyata dari pemerintah untuk menangani dari kasus bencana ini? Dari depot logistik yang saya kunjungi kemarin menyebutkan bahwa seluruh suplai obat-obatan sudah tersedia di posko kesehatan yang tersebar di beberapa titik tersebut. Bahkan beberapa fasilitas sarana dan prasarana seperti ambulan sudah disiapkan apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi gawat pada pengungsi. Data yang kami peroleh juga menyebutkan bahwa sedikitnya 30 sampai 50 pengungsi setiap hari memeriksakan diri atau meminta obat kepada relawan pos kesehatan yang ada di posko induk maupun pos-pos yang lain. Demikian, Fatma. Baik, kami akan terus menantikan informasi dari Anda. Terima kasih jurnalis Metro TV Bambang Mujiono atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.